Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi SNBT tahun 2025 nanti. Nah ini gak kalah penting, ada salah satu materi tentang di bagian geometri ya, tentang trigonometri ya. Berasal dari kata, kalau nggak salah bahasa Indonesia ya, tri dan metron. Tri kan 3 ya, metron itu adalah bentuk, jadi bentuk 3 ya, berarti sesuatu yang berhubungan dengan segitiga. Seperti itu ya. Oke, nah ini untuk permulaan mungkin teman-teman lihat ada sebuah segitiga siku-siku, yang ini panjangnya A, yang ini panjangnya B, yang ini panjangnya C. Nah, sudut antara ini ya, sudut antara C dengan B di sini ya, itu misalkan alfa, ya. Nah, setelah itu kita udah tahu di waktu SMP ada yang namanya Pythagoras ya. Pythagoras itu adalah untuk menentukan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi diingat kalau Pythagoras itu harus berhubungan dengan segitiga siku-siku ya, sehingga karena di sini jelas gambarnya segitiga siku-siku dan siku-sikunya di sini, berarti nanti kita punya rumus ini ya. Jadi untuk menentukan sisi miring di sini itu akan sama dengan A kuadrat ya, ini yang ini dikuadratin ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk menentukan C, teman-teman tinggal memindahkan pangkat 2 ini ke kiri, tapi menjadi sebuah akar. Sehingga nanti untuk menentukan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang terpenting, kita akan mengenal tentang beberapa bentuk dasar dari trigonometri. Ada sin, cos, dan tan ya. Nah, sin itu apa sih? Sin itu kepanjangan atau kependekan dari sinus ya. Formulanya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Nah, teman-teman lihat, sin alfa. Alfanya ini kan sudut ya. Nah, berarti yang dimaksud adalah berapa sih sin dari sudut ini ya. Berarti sisi depan dibagi sisi miring. Depan yang mana? Ya, depan si alfa. Depan alfa kan ini ya. Ya, lihat ya tentunya. Depan si alfa kan adalah di sini, depan alfa. Nah, ini, panjang yang ini. Terus dibagi dengan sisi miring, ya, dibagi dengan sisi miring. Sisi miring yang mana? Ya, ini yang paling panjang ya, C. Berarti sin dari alfa adalah sisi depan A dibagi sisi miring C, gitu ya. Jadi dapat A per C. Nah, kalau cos itu kependekan dari cosinus ya. Nah, ini formulanya adalah sisi samping dibagi sisi miring ya. Jadi yang dimaksud dengan sisi samping adalah sisi ya yang di samping sudut tapi bukan sisi miring gitu ya. Nah, ini misalkan ini sudutnya. Nah, sisi samping dari sudut ini adalah yang B. Kenapa bukan C? Ya karena C punya nama sendiri ya. Namanya sisi miring. Nah, ini sisi sampingnya adalah B. Gitu ya. Dapatlah B per C ya, sisi miringnya C. Nah, kalau tan, kependekan dari tangan, itu adalah sisi depan dibagi sisi samping, gitu ya. Jadi kalau ingin menentukan tangan dari alfa, itu adalah sisi depan A dibagi sisi samping B. Dapatlah A per B ya. Nah, sebenarnya tiga bentuk ini adalah tiga bentuk dasar untuk teman-teman bisa mengembangkan bentuk trigonometri lainnya, seperti kosinus. Nah, kosinus, kosekan. Nah, kosekan ini adalah kebalikan atau inverse perkalian dari sinus ya. Jadi kebalikan dari sinus ini tuh ya. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus. Dan ya. Kalau di sinus, ternyata sisi depannya dibagi sisi miring. Kalau di kosekan, tinggal dibalik aja. Sisi miring dibagi sisi samping, gitu ya. Begitupun sekan, ya.
Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Gitu ya. Ingat ya. Jadi 6 bentuk dasar ini harus diingat. Sebenarnya 3 juga cukup sih. Atau mungkin 2 aja cukup, sinus dan sinus dan kosinus saja cukup. Jadi, nanti sebenarnya tan itu adalah pembagian antara sinus dan kosinus. Sedangkan kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Sekan adalah kebalikan dari cos. Dan kot adalah kebalikan dari tan. Jadi sebenarnya cukup 3 atau 2 bentuk ini untuk diingat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk trigonometri ya. Nah, ini ya. Bentuknya itu tadi ya, ada sin, ada cos, ada tan tuh ya. Tan itu adalah pembagian antara sin dan cos. Nah, ini sekan itu adalah inverse perkalian dari cos ya. Ya, ini inverse dari cos gitu ya, sekan itu. Jadi 1 per cos. Kalau kosekan berarti kebalikan dari sin, jadi 1 per sin. Sedangkan cot itu kebalikan dari tan, jadi 1 per tan. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk formula dasarnya mungkin teman-teman harus diingat ya. Ada 3 ya yang harus diingat. Sebenarnya 1 juga cukup sih, yang ini cukup nih. Nah, ini cukup. Ini cukup. Kenapa cukup? Karena kita buktiin ya. Kenapa aku bilang cukup? Karena ketika ketika kita punya bentuk yang sama ya, ketika kita punya bentuk yang sama dan kita bagi dengan sin kuadrat kedua ruas ya, kedua ruas dibagi dengan sin kuadrat ya, dibagi dengan sin kuadrat, dibagi kenapa gini, sin kuadrat x. Oke, berarti yang kanan juga harus dibagi sin kuadrat x, sin kuadrat x. Oke. Nah, yang pertama sin kuadrat dibagi sin kuadrat kan 1 tuh. Nah, sedangkan cos per sin itu ada bentuknya, yaitu cot. Kenapa cot? Lihat teman-teman ya. Cot itu adalah 1 per tan. Ya, cot itu adalah 1 per tan. Sedangkan kita tahu tan adalah sin per cos. Jadi, 1 per tan adalah 1 per sin per cos ya, sin x per kenapa gini? Sin, nah ini ya, per cos x. Jadi yang tan ini kita ubah menjadi sin per cos. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal balikan. Ini kan yang paling bawah nih cosnya. Berarti kita ke atasin cosnya. Dapatlah cos per sin gitu ya. Cos x per sin x. Nah, ini dapat ya. Jadi cot itu adalah cos per sin. Kan kalau tan sin per cos ya, tinggal dibalik aja sih sebenarnya ya. Nah, jadi cos per sin adalah cot ya, kita dapat cot. Karena keduanya dikuadratin ya berarti cotnya dikuadratin. Sehingga dapatlah cot kenapa cos? Cot kuadrat x ya, cot kuadrat x. Nah, 1 per sin apa? 1 per sin itu adalah kosekan ya. Ingat teman-teman yang ini ya. 1 per sin. Nah, ini ya. 1 per sin adalah bentuk dari kosekan CSC. Jadi, ini adalah karena dikuadratin berarti CSC kuadrat ya. CSC kuadrat X. Dapatlah bentuk wait a minute. Yang dibagi sin bentar. 1 per sin itu adalah 1 per sin itu adalah kosekan ya. 1 per sin itu adalah kosekan. Ini dikali berarti cos per sin itu kan cot ya, dapatnya cot. Oh, oke.
ini harusnya 1/sin kuadrat itu adalah kosekan, teman-teman ya. Oke, ini salah ya rumusnya ya. Harusnya ini kosekan. Kosekan. Ya. Nah, ini tentunya sebenarnya dari satu aja cukup ini ya. Teman-teman ingat aja sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nanti kalau misalkan kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat, dapatlah ini ya. Kalau kedua ruas dibagi dengan cos kuadrat, nanti dapatlah ini. Tapi ini harusnya dibalik ya, ini sekan. Kayak gitu ya, sekarang teman-teman membuktikan sendiri ya kenapa jadi gini. Oke, selanjutnya itu tentang formula penjumlahan. Nah, di sini penjumlahan sinus ya, di dalamnya. Sin dalamnya adalah A tambah B. Berarti ada tips ya ini ya. Kalau ada penjumlahan dalam sin ini berarti ingat aja SC tambah CS, tinggal dibalik ya, SC tambah CS. Tambahnya itu berasal dari sini. Artinya SC yang awal berarti sin A cos B SC sin cos gitu ya. Ditambah CS cos sin berarti cos A yang awal kali sin B gitu ya. Nah, ini sin A kurang B juga sama. Tinggal ingat aja SC kurang CSC. Kurangnya itu dari ini ya. Sedangkan cos itu ada ini ya. Beda lagi ya. Cos penjumlahan berarti CC dikurang SS. Nah, ini pengurangan ini adalah kebalikannya dari ini ya. Kalau yang ditanyakan penjumlahan berarti nanti hasilnya pengurangan. Gitu ya. Begitupun kalau pengurangan nanti kebalikannya penjumlahan. Nah, sedangkan tan itu aku nggak punya tips khusus ya, tapi ya ini bentuknya bisa dipermudah lah. Tan A tambah tan B per 1 kurang tan A tan B dan sebagainya. Ini teman-teman silakan bisa pause ya untuk mengingatnya. Oke, ini ada sudut istimewa teman-teman ya. Sin 0 itu 0. Sin 30 derajat atau pi per 6 itu 1/2. Oke, 1 pi adalah 180 derajat. Makanya kenapa 30 derajat itu sama dengan pi per 6? Karena 180 dibagi 6, 30 kan? Karena 1 pi-nya adalah 180. Terus, ini silakan teman-teman ingat aja ya. Dihafal aja ini. Nah, ini ada masuk ke soalnya ya. Oke, langsung masuk ke soalnya. Ya, dengan sudut elevasi pengamat bolang terhadap pesawat adalah sebesar 8. Oke, tentukan jarak pengamat ke pesawat jika tetanya sudutnya adalah 30 derajat. Oke, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami adalah tentang sudut elevasi. Oke, kita gambar. Nih, pengamat ya, teman-teman ya. Ada pengamat, berarti misalkan ini si bolang ya. Si bolang set. Nih. Ih, kenapa kayak gini? Kenapa jadi lob? Nih ada orang. Ya bentuk orang lah ya. Dia pengamat. Ada pesawat nih. Nah, pesawatnya kotak ya. Misalkan. Nah, dengan sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk antara objek ya, ini objek dengan lantai ya, dengan ya apa sih namanya tuh yang mendatarnya. Nah, ini namanya sudut elevasi. Theta ya, 30 derajat. Nah, selanjutnya ternyata sudut sebentar. Ini 8 apa nih maksudnya? Dengan sudut pesawat adalah 8. Tiba-tiba dengan sudut elevasi pengamat terhadap pesawat adalah 8. Kenapa tiba-tiba 8? Kenapa tiba-tiba 8? Ayo, kenapa tiba-tiba 8? Bentar. Kayaknya ada yang salah soal ya tentunya. Oke, ini kayaknya salah soal deh. Ini juga nggak ada satuannya ya. 8 apa? Terus tiba-tiba dengan sudut elevasi pengamat terhadap pesawat. Berarti 8 di sini maksudnya. Tentukan jarak
pengamat ke pesawat. Berarti di sini yang ingin kita ketahui. Bentar ya. Elevasi pengamat terhadap pesawat sebesar 8. Oke, mungkin misalkan kayak gini tentunya, meskipun ini kayaknya nggak ada jawaban ya. Nah, sudut elevasi pengamat terhadap pesawat ini nggak ngerti. Dari pengamat ke pesawat itu 8 km mungkin ya. Terus sudutnya adalah 30 derajat. Ini agak ya rancu. Nah, kita akan menghitung jarak antara si pengamat ke si pesawat ya. Berarti jarak itu selalu ini teman-teman ya. Selalu mendatar. Enggak sih sebenarnya. Kalau jarak itu kan ada jarak ke mendatar, ada jarak ke atas. Ya, di sini juga nggak jelas ya jaraknya itu kayak gimana. Tapi misalkan yang ingin kita cari adalah ini ya. Yang jarak mendatarnya. Oke. Ya. Ingat teman-teman, kita bisa menggunakan trigonometri ya. Ingat, yang ingin kita cari adalah yang di samping dari theta. Kalau kita menggunakan yang di samping theta, berarti kita menggunakan apa? Ya, betul ya. Kita akan menggunakan cos atau cosinus. Karena di cosinus ada sisi samping dibagi sisi miring. Sisi miringnya kan udah ada tuh. 8 ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan menggunakan cos. Cos dari theta. Theta-nya mana? Nah, ini ya. Theta itu sama dengan sisi samping ya. Sisi samping dibagi sisi miring. Ini samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya apa? Ini sisi di samping theta adalah si x ya, si x. Dibagi berapa? Dibagi sisi miringnya 8. Apa? Itu ya. Dapatlah cos theta-nya itu sama dengan x per 8. X per 8. Sekarang kalau kita ingin mengetahui nilai x, berarti x harus sendirian di ruasnya. Karena di sini ada 8, berarti kita pindahin 8-nya ke kiri. Dari pembagian menjadi perkalian ke kanan, ke kiri ya. Berarti ya kita ubah lagi. Si x-nya bisa di kiri teman-teman ya. Ya tinggal diubah aja ya, tinggal dibalik aja. 8 dari pembagian menjadi perkalian kalau pindah. Berarti 8 dikali cos theta. Oke. 8 dikali cos theta. Nah, tetanya berapa? Katanya di sini tetanya 30 derajat. Berarti 8 dikali cos theta. Cos 30 derajat. Nah, ingat cos 30 derajat dalam ini ya, dalam tabel nilai sudut istimewa berapa? Ini ya, 30 derajat. Setengah akar 3 nih, teman-teman ya dapatnya. Setengah akar 3. Berarti nanti kita punya 8 dikali setengah akar 3. Berapa tuh? 8 bagi 2 atau 8 kali setengah? Ya 4. Berarti 4 akar 3. Oke ya. Ini agak melenceng dengan ini tentunya karena antara aku bingung sama kalimatnya atau emang soalnya salah, kurang tahu ya. Tapi kurang lebih kayak gini ya untuk menentukan jaraknya. Nah ini juga. Oh bentar. Dengan sudut terhadap pesawat, tentukan jarak pengamat ke pesawat. Kenapa 0? Dengan sudut elevasi pengamat terhadap pesawat sebesar, ini kayaknya bingung ya aku kalimatnya, mungkin ada saran teman-temannya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah ini ya, jika diketahui AC, ya ini AC, sama dengan 7, segitiga ABC, siku-siku ya, kelihatannya ini ada siku-siku nih. Dan CD-nya merupakan garis tinggi. Berapakah CD?
Nah, berapakah? Tentukan dari CD. Ya, kita bisa menggunakan Pythagoras. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Kalau BC-nya sama dengan 7, sama dengan 5 ya. BC sama dengan 5, kira-kira cukup nggak menjawab CD-nya berapa? Oke, yang diketahui adalah AC nih, yang diketahui AC. Kalau yang diketahuinya AC, berarti untuk menentukan CD kita butuh AD. Ya, kita butuh AD. Kalau yang diketahui cuman BC doang, ya maka kita tidak bisa menentukan sisi CD. Ya, karena ya tadi kalau yang diketahui AC berarti kita perlu tahu AD-nya berapa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang diketahui AC terus di sininya BC, ya nggak akan jalan dong Pythagorasnya. Terus yang kedua, kalau BD-nya 3, katanya ya. Kalau BD-nya 3, ya kita nggak tahu AD-nya berapa. Karena teman-teman mungkin melihat segitiga ini, ketika garisnya di sini, ini kayak di tengah. Padahal matematika itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jangan menganggap kalau misalkan ini begini terus ditarik ini jadinya di tengah. Jangan menganggap kayak gitu ya, nanti salah. Jadi mungkin kalau teman-teman buat gini set, oh ini kayak di tengah-tengah nih. Kalau ini 3 berarti ini 3. Nah, jangan kayak gitu. Bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, kalau BD-nya 3, kita kan pengen mengetahui AD. Jadi agak nyambung ya. Kan yang diketahuinya AC, kita ingin menentukan CD. Berarti kalau ingin menentukan CD, kita harus tahu AD, bukan BD. Ya, berarti yang kedua saja juga tidak cukup. Tapi kalau digabung antara 1 dan 2 bisa nggak menjawab? Ya. Oke, kalau yang diketahui BC-nya 5, ya ini 5 nih BC. Dan BD-nya 3, nah baru bisa menentukan CD. Karena apa? Karena dua sisi yang lainnya diketahui. BC-nya 5, BD-nya 3. Berarti CD-nya bisa pakai Pythagoras. Berapa tuh? Ya hitung aja. Yang ini kan sisi miringnya BC ya. BC-nya kan 5 tuh. Berarti sisi miring dikuadratin sama dengan BD-nya 3 ya. 3 kuadrat ditambah yang diketahui CD kuadrat ya. Bukan yang ditanyakan gitu ya, CD kuadrat. Kalau ingin menentukan CD kuadrat, CD berarti dia harus sendirian di ruasnya. Ya, pindahin 3 kuadratnya ke kiri. Dapatlah, atau misalkan CD kuadratnya ke kiriin ya. Dapatlah 3-nya ke kiri ya. 5 kuadrat kan 25 tuh, dikurangi 3 kuadrat 9. Dapatlah 25 kurang 9, 16. Nah, sekarang karena yang diketahui ingin kita ketahui adalah CD, berarti pangkat 2-nya kita pindahin ke kanan menjadi sebuah akar gitu ya. Berarti akar dari 16 adalah 4 tentunya. Nah, ini ya. Jadi panjang CD adalah 4. Ya, ini ya. Nah, berarti satu saja tidak cukup untuk menentukan panjang CD, 2 saja juga tidak cukup untuk menentukan panjang CD, tapi kalau dua-duanya diketahui baru bisa menentukan CD. Nah, kira-kira yang mana? Nah, yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke. Itu ya. Nah, ini teman-teman silakan ini sebagai latihan ya. Teman-teman silakan menentukan panjang dari PS. Oke, teman-teman itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.